Pada tanggal 7 bulan 9 Ruah 19 Dai Nipong Teikuku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Paduka Tuan Yamamoto Samubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Pada 29 April 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki 62 orang anggota. Dalam BPUPKI, sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Cho Sang-in atau Volksraad. Sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan dalam perumusan dasar negara. Saya harap saudara-saudara sekalian berpartisipasi untuk menyampaikan gagasan dalam membangun negara ini. Saya memiliki usulan.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu persatuan seluruh pihak. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan beberapa usulan dari saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara Indonesia kita yang tercinta ini. Pada sidang hari ini, saya akan mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud lisan maupun bentuk tulisan. Izinkan saya untuk menyampaikan rumusan dasar negara menurut saya sendiri. Yang pertama yaitu peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyampaikan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini saling peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Dan sikap bangsa kita pula yang selalu memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita yang merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selain menyampaikan rumusan dasar negara secara lisan, Muhyamin juga menyampaikan rumusannya mengenai dasar negara secara tertulis. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat ini sangat luar biasa. Tapi, Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan di negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi risuh dan juga kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Kemudian, A. Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Dapat. Dengan saudara Muhammad Yamin, ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya setelah mematikan Akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari beberapa anggota lain. Terkait poin pertama, apakah ada usulan atau gagasan baru yang berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Masih ada banyak hal lain yang lebih penting untuk dipikirkan. Sudah. Untuk sementara ini, sidang akan diberhentikan karena kita belum juga menemukan dasar negara yang tepat untuk negara Indonesia. Untuk itu, sidang akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Merdeka! Merdeka! Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Muhammad Hatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri?
dengan anggota BUM, kami di sini berdasarkan rapat musyawarah. Apabila BUM tidak bisa menahan ego kelompok BUM, silakan pintu keluarnya sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengarkan pernyataan dari Mohatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Saudara bangsa dan setanah air, pada hari sebelumnya kita telah mengadakan rapat, namun belum juga menemukan titik terang usulan yang tepat. Berkumpulnya kita di sini untuk melanjutkan pembahasan mengenai pokok dasar negara yang belum terselesaikan, dikarenakan masih adanya perdebatan dari beberapa pihak. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi terkait pokok dasar negara? Saudara-saudara hadirin yang terhormat, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya, saya tidak ingin menyinggung mengenai hal ini. Namun, usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal, hal ini merupakan bagian yang penting, sehingga tetap harus disertakan. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian, beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Saya sangat tidak setuju. Ya, kita Sudah, saudara-saudara sekalian, diharap untuk tetap tenang. Terima kasih, saudara-saudara sekalian telah tenang. Sudah 3 hari berturut-turut, anggota Dokuritsu Zumbiko Sakai telah mengusulkan pendapat-pendapatnya. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita tercinta. Setiap kelompok rapat masih saja ada yang egois dan mementingkan kepentingan kelompok ketimbang kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk mengusulkan dasar negara menurut usulan saya sebagai berikut. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air kita yang tercinta. Maka, haruslah kita menanamkan rasa persatuan kepada generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka, haruslah kita untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dahulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang kita rasakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum ini semua, kita semua beragama, bukan? Iya, Bung. Bukan hanya bangsa Indonesia yang bertuhan, namun masing-masing orang Indonesia
hendaknya bertuhan kepada Tuhannya sendiri. Hendaknya negara Indonesia adalah negara di mana tiap-tiap rakyatnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, dasar negara sudah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Pancadharma, namanya ialah Pancasila. Sila berarti asas atau dasar, sedangkan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya bisa peras menjadi 3 saja. Trisila ialah sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Dan barangkali tuan-tuan tidak senang dengan Trisila ini. Baiklah, saya kumpulkan semuanya menjadi satu, yaitu gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan ini haruslah negara yang bergotong royong. Demikian usulan dari saya. Semoga dapat mewakili usulan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Setelah perdebatan yang panjang antar pihak, didapatkanlah rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, berakhirlah sidang BPUPKI yang pertama.